Uniknya ketika saat musim mudik lebaran seperti ini, saat kita melewati perbatasan antara Indramayu dan Kabupaten Subang di jalur Pantura ini, kita akan menemukan sekelompok orang ya yang membawa sapu. Halo, jumpa lagi di channel Kurnia Wonderful. Kali ini Kurnia Wonderful perjalanan mudik ya, dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Dan saat ini kita melintas di Jalan Pantura. Jalur ini adalah jalur lama ya. Sebelum dibangun tol Trans Jawa, jalur ini adalah jalur yang favorit untuk jalur mudik. Jalur ini bisa digunakan buat teman-teman traveler yang akan mudik ya. Digunakan pada saat tol di saat musim lebaran ini atau di saat musim mudik ini memberlakukan jalur ganjil genap. Jadi Kurnia Wonderful menggunakan jalur alternatif jalur Pantura ini ya, dimana jalur Pantura ini bebas ganjil genap. Dan sekarang saya ingin cerita sedikit mengenai jalan Pantura ini ya. Jalur Pantura juga dikenal sebagai Jalan Daendels karena jalur ini dibangun pada masa Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Pada tahun 1808, Daendels mengumpulkan seluruh bupati di Pulau Jawa dan menugaskan mereka untuk membangun jalan-jalan yang meliputi wilayah mereka ya. Adapun tenaga kerja yang dilibatkan adalah penduduk setempat dengan sistem kerja wajib atau yang lebih dikenal dengan sistem kerja paksa. Tujuan untuk pembangunan Jalan Daendels ini atau Jalan Pantura ini adalah untuk mempermudah hasil pengangkutan pertanian dan perkebunan. Namun menurut beberapa sumber-sumber dari sejarah, Daendels membayar gaji kepada pekerja jalur Pantura yang sepanjang 1430 meter itu ya, melalui bupati yang menjabat pada saat itu. Namun gaji tersebut ternyata tidak pernah diberikan kepada pekerja-pekerja Pantura dikarenakan bupati yang menjabat pada saat itu melakukan korupsi, sehingga gaji tersebut tidak disampaikan ke pekerja jalur Pantura. Hingga kini jalur Pantura tetap menjadi saksi bisu kekuasaan Daendels. Jalur ini menjadi saksi kerja paksa yang menelan ribuan korban jiwa. Nah, saat ini kita melintas di jalur Pantura ya. Dan ini dulu pada awalnya jalurnya itu dua arah ya, tidak seperti ini, tidak jalur seperti yang sekarang kita lewatin. Ini jalurnya empat jalur, dua arah ke barat dan dua arah ke timur ya. Pada mulanya jalur Pantura dibangun dengan pembuatan jalan untuk membuka poros Batavia hingga Banten ya pada tahun 1808. Tujuan awalnya dari pembukaan poros itu adalah untuk pembukaan dua pelabuhan yang pada saat itu menjadi ekonomi atau penggerak perdagangan, yaitu Merak dan Ujung Kulon. Selanjutnya pembangunan dilanjutkan pada tahun 1809 dengan dimulai dari Anyer hingga menyisiri Pulau Jawa hingga ujungnya ke Panarukan ya. Dengan adanya pembangunan jalur Pantura yang dikerjakan dengan sangat cepat oleh pemerintah Hindia Belanda, dan pemerintah Hindia Belanda berharap bahwa komoditi unggulan seperti kopi dapat didistribusikan ke pelabuhan-pelabuhan dalam waktu singkat. Selain untuk menjadi kepentingan ekonomi, pembangunan jalan Pantura pada saat itu ditujukan pemerintah Hindia Belanda untuk memudahkan pertahanan militer dan menjadi pertahanan mereka untuk menahan serangan dari Inggris ya. Jalan Raya Daendels atau dikenal dengan Groot Postweg adalah saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang mengubah wajah Hindia Belanda pada abad ke-19. Jalur Pantura ini melintasi sejumlah kota, baik kota besar maupun kota kabupaten yang ada di Jawa ya. Selain Jakarta,
Cilegon, Serang, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikampek, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Tuban hingga ke Gresik sampai dengan Panarukan ya, daerah Situbondo. Dan beginilah kondisinya saat ini ya, terlihat sepi, tidak ramai. Dan dengan adanya jalan tol maka saat ini jalan Pantura menjadi sepi ya. Dan itu adalah efek dari pembangunan jalan tol Cipali hingga ke Surabaya ya, yang mana tol Trans Jawa tersebut dapat memangkas waktu ke berbagai tujuan di Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Sebelum jalan tol ini dibangun, Cikampek ke Cirebon adalah jalur padat dan di sini sering terjadi kecelakaan dan sering macet. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam ya, akhirnya kita menemukan SPBU dan kita istirahat sebentar di sini sambil ke toilet ya, ke rest area. Dan saat ini juga sudah jam 11. Kita istirahat dulu di SPBU ini ya untuk makan siang dan ke rest area. Sambil istirahat merenggangkan otot-otot kaki dan tangan ya. Capek juga nyupir 4 jam ya, jadi kita harus berhenti sebentar dan matikan mesin agar mesin juga adem. Dan saat ini kita melanjutkan perjalanan ke Jogja ya, dan sekarang kita masih di Jalan Raya Pantura di ruas Subang Indramayu ya. Dan beginilah ya kondisinya, kita sampai saat ini masih lancar, belum menemukan kendala macet atau apapun. Jadi ini salah satu jalan alternatif buat teman-teman
yang akan menghindari ganjil genap di jalan tol Trans Jawa.
lihat semua dari depan sampai belakang. Uniknya ketika saat musim mudik lebaran seperti ini, saat kita melewati perbatasan antara Indramayu dan Kabupaten Subang di jalur Pantura ini, kita akan menemukan sekelompok orang ya yang membawa sapu, kemudian berjejer di pinggir jalan, ibu-ibu, anak-anak, remaja, hingga bahkan lansia, berdiri sepanjang jalan ya, sepanjang 500 meter dengan membawa sapu berukuran panjang. Mereka akan menyapu uang logam maupun uang kertas yang dilemparkan pemudik ya, pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya. Dan ini adalah suatu tradisi di daerah ini ya. Dan ini hanya bisa kita saksikan pada saat kita kalau mudik melalui Pantura ini. Dan ternyata tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Para pendiri Indramayu zaman dahulu juga pernah melakukan hal seperti ini. Dan menurut mitos dari warga lokal, yaitu Mak Iye, salah satu penyapu di sepanjang jalan ini, menyebutkan ada dua mitos yang menyebabkan pengendara kendaraan melempar uang. Salah satunya adalah kisah Saedah dan Saini, saudara kembar yang menjadi penari ronggeng. Karena mengingkari janji, Saini menceburkan diri ke sungai dan berubah menjadi buaya putih. Mendengar hal itu, ayah Saini, Sarkawi, dan istrinya Maimunah menceburkan diri ke Kali Seo untuk mencari sang putri, namun mereka tak pernah kembali. Sementara Saedah yang menunggu di atas jembatan berubah menjadi bambu. Masyarakat sekitar pun meyakini bahwa penghuni Kali Seo adalah penjelmaan keluarga Sarkawi, Maimunah, dan sang penari ronggeng. Sebagai tolak bala, pelintas memberikan uang receh sebagai saweran kepada Saini. Lalu mitos kedua adalah tragedi kecelakaan yang menimpa salah satu rombongan bus yang hendak membawa transmigran asal Boyolali ke Sumatera pada sekitar bulan Maret 1974. Namun salah satu bus yang membawa rombongan tersebut masuk ke sungai dan terbakar di Kali Seo, Desa Sukra, Kabupaten Indramayu. Sebanyak 67 orang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak tewas akibat kecelakaan tersebut. Di antara rombongan yang mengalami musibah, hanya anak-anak saja yang selamat. Semua korban yang tewas dimakamkan di dekat pemakaman umum yang ada di sekitar lokasi kejadian dan dibuatkan monumen pahlawan transmigrasi. Untuk menghormati kecelakaan tersebut, maka sudah menjadi tradisi bagi supir dan penumpang yang melintas di jembatan Seo melemparkan uang receh di jembatan tersebut. Momen ini dimanfaatkan oleh masyarakat jembatan Seo, maka tidak heran banyak orang yang menyapu uang di sekitar jembatan. Semenjak kejadian itu, banyak pengendara yang melempar koin dan melewati jembatan tersebut ya. Tujuannya agar diberi keselamatan dan selamat di perjalanan.